Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MPL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal tugas mandiri tahun 2024 sesi UAS terkait aplikasi fungsi eksponensial. Nah, di sini ada soal cerita ya teman-teman. Pada 1 Januari 2012, Jack mendepositokan sebesar 1.000 rupiah ke bank X. Mendepositokan artinya menyimpan uang ya. Uang ini disebut uang pokok ya teman-teman. Disebut pokok gitu ya. Uang yang kita simpan di bank disebut pokok. Untuk mendapatkan bunga sebesar R per tahun yang dibayarkan majemuk secara majemuk setiap setengah tahun. Jadi Bank X ini memiliki sistem bunga majemuk di mana persentase apa bunganya itu harus kita cari tahu ya teman-teman, di sini disimbolkan dengan R gitu. Dan dibayarkan tiap setengah tahun. Artinya dalam 1 tahun dibayarkan 2 kali ya. Oke, pada 1 Januari 2017 dia mentransfer seluruh uangnya ke Bank Y gitu ya. Jadi uang yang telah disimpan tadi ya di Bank X, kemudian eh, beserta bunganya tadi pada tahun 2017 itu semua uangnya dipindahkan ke Bank Y gitu. Di mana Bank Y ini memiliki sistem bunga yang sedikit berbeda ya. Dia sistem bunga majemuk di sini ya. Coba kalian lihat majemuk. Dibayarkan tiap 3 bulan, artinya dalam satu tahun dibayarkan berapa kali? 4 kali ya. Nah, sebesar K persen bunganya itu. Dan kita harus cari tahu nih, K-nya persentase bunganya berapa gitu ya. Kemudian di sini ada informasi lagi. Pada 1 Januari 2020, saldo di Bank Y adalah 1.990,76 rupiah. Jika Jack dapat memperoleh bunga sebesar K per tahun yang dibayarkan secara majemuk setiap 3 bulan dari 1 Januari 2012, ini tuh hingga 1 Januari 2020, saldonya adalah 2.203,76 rupiah. Hitung K per R gitu ya. Hitung persentase bunga Bank X dibagi persentase bunga Bank G gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya terkait sistem bunga majemuk ini udah ada videonya ya. Aku jelasin. Mungkin boleh teman-teman eh, lihat videonya. Jadi untuk kasus bunga majemuk kita sudah disediakan rumus ya ini yang harus dihafal ya teman-teman. AT ini apa? AT ini adalah jumlah uang yang telah disimpan selama T tahun gitu di suatu bank gitu ya. Kemudian P ini adalah uang pokok gitu, besarnya uang yang disimpan di awal gitu kan. Kemudian R ini adalah persentase bunga, M ini adalah berapa kali uang bunga tersebut dibayarkan dalam setahun gitu ya. Jadi kalau misalnya dibayarkan tiap 3 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun dibayarkan sebanyak 4 kali ya teman-teman. Jangan sampai salah ya. Misal dibayarkan tiap 3 bulan sekali, terus kalian isi M-nya itu ada M-nya adalah 3. Nah itu salah teman-teman. M-nya itu yang benar adalah 4. Oke, sekarang kita lihat Bank X ya. Jadi kan tadi ini A dengan T-nya 5 ini adalah uang Jack yang sebesar 1.000 rupiah tersebut disimpan selama 5 tahun di Bank X dengan persentase bunga sebesar R, kemudian dibayarkan tiap setengah tahun ya kan, yang artinya 1 tahun dibayarkan 2 kali. Nah kemudian di sini teman-teman M kali T, M itu kan banyak apa namanya berapa kali dibayarkan ya, tiap tahunnya itu kan 2, T-nya itu 5 ya kan, makanya di sini 5 kali 2 10. Oke, nah di sini kita dapat persamaan satu ya teman-teman, persamaan satu. Nah sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Pada 1 Januari 2017, dia mentransfer seluruh uangnya ke Bank Y untuk mendapatkan bunga sebesar K per tahun yang dibayarkan secara majemuk setiap 3 bulan. Gitu ya. Jadi, teman-teman di sini uang yang telah disimpan
gitu ya di bank X, uang Jack yang telah disimpan di eh, bank X itu akan menjadi pokok gitu ya, akan menjadi pokok ini ya teman-teman, akan menjadi pokok di apa namanya di bank Y gitu kan. Nah ini tuh adalah P-nya ya teman-teman. Ini adalah P-nya. Nah ini adalah rumus ini ya teman-teman. Gitu dari bank Y. Oke, coba diperhatikan di sini. Ini adalah pokoknya kan. Kemudian di sini di bank Y itu kan disimpan selama 3 tahun ya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oke, mungkin di sini agak sedikit bingung ya. 5 itu dari mana, Kak? 5 itu selisih dari 2017 dikurangi 2012 gitu ya. Jadi disimpan selama 5 tahun ya kan, teman-teman. Nah, kemudian di bank Y ini dia disimpan selama berapa tahun? 1 Januari 2017 sampai berapa? Pada 1 Januari 2017 dia menerima seluruh uang mendapatkan pengetahuan yang dibiarkan secara majemuk setiap 3 bulan. Pada 1 Januari, nah disimpan selama 3 tahun ya teman-teman. Jadi dari 2017 sampai 2020 gitu. Berarti disimpan selama 3 tahun yang artinya T-nya adalah 3 gitu. Dan setelah disimpan selama 3 tahun dengan bunga persentase bunga sebesar K, uangnya di bank Y ini setelah disimpan 3 tahun adalah 1.990,76 rupiah gitu ya. Nah ini kita bisa sederhanakan ya teman-teman persamaan ini. Si 1.000 ini yang awalnya pengkali ya kan, dia akan pindah ruas sehingga menjadi pembagi dan kita dapat persamaan yang kedua. 1 tambah R per 2 dipangkatkan 10 dikali 1 tambah K per 4 dipangkatkan 12 sama dengan 1,99076 rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat ini ya teman-teman di kalimat selanjutnya nih. Jika Jack dapat memperoleh bunga sebesar K per tahun yang dibayar secara majemuk setiap 3 bulan dari 1 Januari 2012 hingga 2020, maka saldonya adalah segini ya teman-teman, 2.203,76 perak. Nah, ini tuh artinya yang kalimat 3 ini tuh ketika si Jack ini nggak menyimpan uang sebesar 1.000 tadi langsung ke bank Y gitu ya, tanpa disimpan dulu ke bank X gitu ya. Jadi dari tahun 2012 dari awal gitu ya sampai tahun 2020 itu tetap disimpan di bank Y. Nggak ada pemindahan uang dari bank ke bank lain gitu ya. Nah itu ya teman-teman kasus yang untuk kalimat 3 itu dan kita coba notasikan dalam kalimat matematika gitu kan. Berarti dari 2012 sampai 2020 artinya disimpan selama berapa tahun? 8 tahun ya. Artinya T-nya itu adalah 8. Oke, sebanyak 1.000 rupiah dengan persentase bunga sebesar A gitu ya, dibayarkan tiap 3 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun eh, dibayarkan sebesar 4 kali ya kan, sebanyak 4 kali. Kemudian 4 kali 8 ya teman-teman, ini kan M kali T, T-nya 8, M-nya 4, 4 kali 8, 16 tambah 16, 32 ya. Itu akan sama dengan segini ya teman-teman. Ini kita bisa sederhanakan lagi 1.000-nya ini yang awalnya pengkali pindah ruas menjadi pembagi. 2.000 ini dibagi 1.000 hasilnya segini ya teman-teman. Nah, kita udah punya 3 persamaan. Nah, sekarang kita selesaikan aja ya teman-teman persamaannya. Kita di sini bisa cari K terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa fokus ke persamaan 3. Setelah kita dapatkan K-nya, ya kan, kita bisa masukkan K-nya ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan si R-nya berapa gitu ya. Oke, kita coba cari K-nya nih. Oke. Nah, ini teman-teman pangkat di ruas kanan ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri ini kalau kita pindahkan ke ruas kanan dia akan menjadi akar ya teman-teman. Akar 32 dari 2,20376 rupiah gitu ya. Nah, ini sederhanakan saja pakai kalkulator nanti dapat hasilnya itu 1,0250.
gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, satu yang di sebelah kiri ini sebagai penjumlah gitu kan, dia pindah ruas sebagai pengurang gitu ya. Jadi 1,0250 ini dikurangi 1 hasilnya 0,0250 ya kan. K per 4 sama dengan 0,0250. Nah, ini 4 sebagai pembagi di sebelah kiri pindah ruas, maka 4-nya akan sebagai pengkali. 4 kali 0,0250 ini sama dengan 0,1. Kita dapat nilai K-nya nih, teman-teman. K-nya sama dengan 0,1. Oke, setelah dapat K-nya, selanjutnya kita cari R ya, dengan mensubstitusi nilai K ini ke persamaan 2. Nah, ini persamaan 2 ya, teman-teman. Kita masukkan saja si K-nya itu ke sini. Nah, sebenarnya kita punya informasi ini ya, teman-teman. 1 tambah K per 4 itu sebenarnya kita udah dapat nilainya ini ya. 1,0250. Kita tinggal masukin saja ke sini. Kemudian dipangkatkan 12 itu hasilnya 1,34489 rupiah. Nah, ini pindah ruas, berarti kalau pengkali jadi pembagi ya teman-teman. Ini dibagi ini hasilnya 1,48024. Nah, seperti biasa ya teman-teman. Di sini di sebelah kiri dari ruas itu ada pangkat ya, pangkat 10. Kalau pangkat 10 ini pindah ruas, dia akan menjadi akar 10 dari ini 1,48024. Ini kita sederhanakan pakai kalkulator, nanti didapatkan hasilnya 1,0399. Nah, ini pindah ruas saja teman-teman, seperti biasa. Jadi penjumlah, kalau pindah ruas jadi pengurang, hasilnya segini. Kemudian ini 2 yang awalnya pembagi pindah ruas menjadi pengkali 0,0399 dikali 2 hasilnya 0,07998. Kita dapat nilai R-nya. Setelah dapat nilai R-nya, ya kita balik lagi ke soal apa yang ditanyakan. Coba ingat gak? Masih ingat gak? Yang tanyakan adalah berapa K dibagi R. Ya, ini kita tinggal substitusi aja nilai K dan R-nya ya teman-teman. K-nya 0,1 dibagi R-nya itu 0,07998. Hasilnya itu pakai kalkulator aja ini 1,25. Nah, sebenarnya itu kita bisa validasi ya teman-teman, jawaban kita benar gak sih K-nya itu 0,1 dan R-nya itu 0,07998. Coba kira-kira gimana caranya? Caranya adalah kita bisa mensubstitusikan nilai K dan R ini ke persamaan 2 ya teman-teman. Kemudian kalau jawabannya itu ini artinya nilai R dan K-nya benar gitu kan, sederhananya. Nah, ini setelah Kakak substitusikan ya ke persamaan 2 menggunakan Photomath ya di sini Kakak biar lebih cepat kalkulasinya. Itu ternyata benar ya teman-teman. Nilainya 1,99057 meskipun 57 di sini 76. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini udah dianggap sama ya karena emang apa ya, ya bisa bisa setara lah, nggak terlalu jauh berbeda. Oke, sekian penjelasan dari kakak terkait aplikasi fungsi eksponensial, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye.